Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Ilahi. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pemilik segala kegelapan dan cahaya. Dialah yang memberi kehidupan, dialah pula yang kelak akan mematikan setiap makhluknya, lalu membangkitkannya kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita sejenak hening, merenungkan kehidupan yang sedang kita jalani. Dunia ini begitu cepat berputar, begitu sibuk dengan hiruk-pikuk pekerjaan, tuntutan hidup, serta godaan yang tiada henti. Kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi, jabatan, harta, bahkan gengsi, hingga lupa bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apa bekal yang sedang aku siapkan untuk akhiratku? Apakah aku sudah menabung cukup amal, cukup doa, cukup zikir untuk menghadapi hari ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar? Seringkali kita merasa amal besar adalah satu-satunya jalan menuju rahmat Allah. Kita berpikir, kalau aku belum bisa qiyamul lail setiap malam, kalau aku belum mampu bersedekah besar, kalau aku belum bisa berpuasa sunnah secara rutin, mungkin aku belum layak masuk surga. Namun saudaraku, ketahuilah bahwa Allah yang Maha Pengasih telah membukakan banyak pintu rahmat bagi hamba-hambanya. Bukan hanya amal besar yang menjadi jalan surga, bahkan amalan ringan sekecil bacaan beberapa ayat jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah bisa menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah, perlindungan para malaikat, hingga pintu surga terbuka lebar. Hari ini, mari kita menggali salah satu rahasia agung itu, rahasia yang tersimpan dalam 3 ayat pertama surah Al-An'am. Saudaraku, surah Al-An'am adalah salah satu surah yang sangat agung dalam Al-Quran. Para ulama mencatat bahwa surah ini diturunkan sekaligus dalam 1 malam di Mekah. Bayangkanlah, bukan turun berangsur-angsur seperti kebanyakan surah lainnya, tetapi sekali turun dengan penuh keagungan. Disebutkan dalam riwayat, ketika surah Al-An'am turun, ia diiringi oleh 70.000 malaikat. Malaikat-malaikat itu bertasbih, memuji kebesaran Allah dan menyertai turunnya wahyu ini. Betapa mulianya surah ini, hingga para malaikat pun berduyun-duyun turun bersama membawanya. Di awal surah, Allah membuka dengan kalimat yang penuh makna. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Renungkanlah ayat ini. Allah mengingatkan kita sejak awal tentang nikmat terbesar, penciptaan langit, bumi, siang, malam, cahaya dan kegelapan. Semua itu adalah tanda kebesarannya. Namun ironisnya masih ada manusia yang berpaling menyekutukan Allah dengan makhluknya. Di ayat kedua Allah melanjutkan, Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajana wa ajalu musamman 'indahu summa antum tamtarun. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal, waktu kematianmu, dan suatu ajal tertentu lagi yang hanya ada di sisinya. Namun kemudian kamu masih ragu. Ayat ini membawa kita merenung. Kita berasal dari tanah yang hina, diberi kehidupan, diberi waktu terbatas di dunia, lalu pasti akan kembali padanya.
Namun mengapa banyak dari kita masih ragu, masih lalai, masih merasa seakan hidup ini akan berlangsung selamanya? Lalu di ayat ketiga Allah menegaskan, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, dan Dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Saudaraku, ayat ini seperti mengetuk hati kita. Tidak ada satupun rahasia yang luput dari Allah. Semua yang kita bisikkan dalam hati, semua yang kita ucapkan dengan lisan, semua yang kita lakukan, semuanya tercatat dengan sempurna. Maka, ketika Allah membuka surat Al-An'am dengan 3 ayat ini, seakan-akan Allah ingin mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, bersyukur atas nikmat penciptaan. Yang kedua, menyadari keterbatasan hidup di dunia. Dan yang ketiga, meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan justru pada 3 ayat inilah tersimpan rahasia besar yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. Sebuah amalan ringan, tapi dijanjikan pahala yang luar biasa, perlindungan para malaikat, hingga pintu surga terbuka. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah melihat betapa agungnya surah Al-An'am, terutama pada 3 ayat pertamanya. Pertanyaannya sekarang, mengapa 3 ayat ini memiliki kedudukan istimewa? Mengapa Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang luar biasa hanya dengan membacanya sekali saja? Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 3 ayat pertama dari surah Al-An'am pada pagi hari, Allah akan mewakilkan 70.000 malaikat kepadanya. Mereka akan terus memohonkan ampun untuknya hingga sore hari. Dan barang siapa membacanya pada sore hari, maka Allah akan mewakilkan 70.000 malaikat kepadanya hingga pagi hari. Dan jika ia membacanya, Allah akan menjaganya dari segala sesuatu yang tidak disukai hingga pagi atau sore berikutnya. Subhanallah, betapa besar rahmat Allah. Hanya dengan 3 ayat, kita sudah mendapatkan doa puluhan ribu malaikat. Hanya dengan 3 ayat, kita sudah dijaga dari godaan syaitan, dari tipu daya iblis, bahkan dari kesulitan dunia yang melelahkan. Dan puncaknya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang rutin membaca 3 ayat ini akan mendapatkan ridha Allah dan jaminan surga. Saudaraku, mari kita renungkan. Mengapa malaikat yang jumlahnya puluhan ribu itu dilibatkan untuk mendoakan seorang hamba hanya karena ia membaca 3 ayat ini? Jawabannya sederhana, tetapi dalam maknanya. Karena 3 ayat ini berisi pengakuan tauhid. Ayat pertama, mengingatkan nikmat penciptaan dan menolak syirik. Ayat kedua, mengingatkan asal penciptaan manusia dan ajal yang pasti datang. Ayat ketiga, menegaskan bahwa Allah mengetahui segala rahasia dan amal. Inilah inti tauhid, dan tidak ada amal yang lebih mulia di sisi Allah selain tauhid. Malaikat yang merupakan makhluk taat dan selalu bertasbih akan langsung berbondong-bondong mendoakan siapa saja yang meneguhkan tauhidnya. Maka, membaca 3 ayat ini dengan hati yang hadir berarti kita memperbaharui ikrar tauhid setiap pagi atau sore. Mari kita bayangkan, di hari kiamat, ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil, manusia berlarian mencari tempat berteduh. Mereka kebingungan, penuh rasa takut, dan tak ada yang bisa memberi naungan. Namun dalam sebuah riwayat disebutkan, Allah akan memanggil khusus orang-orang yang istiqomah membaca ayat ini. Allah berfirman, wahai hambaku, datanglah ke bawah naungan arsy-Ku. Hari ini tiada naungan selain naunganku. Minumlah dari telaga Kausar, makanlah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil. Aku ridha kepadamu dan engkau aku masukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang solih. Apakah janji Allah ini tidak cukup untuk membuat hati kita bergetar? Bukankah ini kabar gembira terbesar bagi seorang hamba? Seringkali kita mengeluh bahwa hidup terasa berat,
Banyak masalah, banyak godaan, banyak ujian yang membuat kita lelah. Kita merasa tak punya kekuatan untuk bertahan. Namun bayangkan, jika setiap pagi kita memulai hari dengan perlindungan dari Allah. Bayangkan bila sejak fajar puluhan ribu malaikat sudah memohonkan ampun untuk kita. Bayangkan bila sepanjang hari kita dijaga dari bisikan syaitan. Tidakkah itu membuat hati lebih tenang? Tidakkah itu menjadi sebab hidup lebih ringan? Saudaraku, inilah hikmah dari 3 ayat pertama surah Al-An'am. Mari kita bayangkan seorang muslim sederhana, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak remaja. Hidupnya mungkin tidak kaya, mungkin tidak memiliki jabatan tinggi, tapi setiap pagi sebelum memulai aktivitas, ia meluangkan waktu sebentar. Ia membuka mushafnya, lalu membaca 3 ayat ini dengan penuh khusyuk. Hari-harinya mungkin tetap penuh tantangan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa hatinya lebih sabar. Ia tidak mudah putus asa. Ia lebih tabah menghadapi ujian. Itu karena Allah menjaga hatinya. Malaikat mendoakan keteguhan untuknya dan setan dijauhkan darinya. Di akhir hayatnya, insya Allah ia akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih. Masuklah engkau ke dalam surgaku bersama hamba-hambaku yang solih. Saudaraku, 3 ayat ini bukan sekadar bacaan. Ia adalah perjanjian antara hamba dengan Allah. Setiap kali kita membacanya, kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku bersyukur atas ciptaan-Mu. Ya Allah, aku sadar bahwa hidupku sementara. Ya Allah, aku yakin Engkau mengetahui segalanya, maka lindungilah aku." Jika niat ini hadir, maka bacaan kita akan hidup, tidak hanya di lisan, tapi juga di hati. Saudaraku, kita telah mendengar janji Rasulullah tentang 3 ayat pertama surah Al-An'am. Kini, mari kita lihat bagaimana ayat-ayat ini nyata mempengaruhi kehidupan seorang hamba. Kisah nyata, Pak Rahman, pedagang kecil. Di sebuah kampung sederhana, hiduplah seorang pedagang bernama Pak Rahman. Usahanya kecil saja, berjualan sayur di pasar tradisional. Hidupnya penuh keterbatasan, kadang untung, seringkali rugi. Namun, ada satu kebiasaan yang membuatnya berbeda dari pedagang lain. Setiap selesai sholat subuh, sebelum berangkat ke pasar, ia selalu duduk sebentar di ruang tamunya yang sederhana. Ia membuka mushaf, lalu dengan suara lirih membaca 3 ayat pertama surah Al-An'am. Awalnya, ia hanya menirukan kebiasaan gurunya di pesantren dulu. Tapi, lama-lama ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Seakan-akan hari yang penuh perjuangan itu menjadi lebih ringan. Orang-orang di pasar mengenalnya sebagai pedagang yang sabar, jarang marah, jarang mengeluh. Bahkan ketika barang dagangannya tidak laku, ia tetap tersenyum. Hingga suatu ketika, ia jatuh sakit. Usianya sudah lanjut. Anak-anaknya mengelilinginya. Dan menjelang akhir hayatnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Wajahnya tampak bercahaya. Senyum tidak lepas dari bibirnya. Ia wafat dalam keadaan tenang setelah sempat berbisik, "Allahumma aghfirli." Orang-orang kampung terheran-heran. Dari mana datangnya cahaya itu? Anak-anaknya tahu, rahasianya ada pada istiqomah sang ayah dalam membaca 3 ayat surah Al-An'am setiap pagi. Saudaraku, kisah-kisah ini mengajarkan satu hal penting, istiqomah. Bukan seberapa banyak ayat yang kita baca, tapi seberapa konsisten kita menjaganya.
Bukan seberapa panjang doa yang kita lantunkan, tapi seberapa ikhlas hati kita dalam menjalaninya. 3 ayat ini sederhana, singkat dan mudah dihafal. Namun jika kita jadikan rutinitas harian, maka ia akan membentuk benteng tak terlihat di sekeliling kita. Saudaraku, bayangkanlah malam yang sepi. Seorang hamba duduk bersimpuh setelah tahajud. Ia membaca 3 ayat ini dengan khusyuk. Lalu ia menangis mengingat dosa-dosanya. Tiba-tiba hatinya merasa ringan. Ia yakin malaikat-malaikat telah turun memohonkan ampunan untuknya. Ia merasa Allah sedang menatapnya dengan kasih sayang. Bukankah itu kebahagiaan yang tak ternilai? Bukankah itu yang kita cari di dunia ini? Ketenangan hati yang sejati. Maka saudaraku, jangan remehkan 3 ayat ini. Ia adalah penjaga di pagi hari. Ia adalah perisai di sore hari. Ia adalah penenang di malam hari. Mari kita jadikan kebiasaan. Bacalah setiap pagi. Bacalah setiap sore. Bacalah dengan penuh kesadaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar kisah-kisah nyata dan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 ayat pertama surah Al-An'am. Kini, mari kita menyelami makna ayat-ayat tersebut, sebab di dalamnya tersimpan fondasi tauhid, pilar iman, dan rahasia kekuatan yang membuatnya begitu dahsyat sebagai benteng perlindungan. Berikut ini 3 ayat pertama surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan Tuhan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit yang luas, bumi yang kokoh, kegelapan malam, dan cahaya siang. Semua makhluk tunduk padanya. Maka sangatlah tidak pantas bila manusia berpaling dan menyembah selainnya. Bayangkan, setiap kali membaca ayat ini, kita sedang mengingatkan diri sendiri. Aku punya Tuhan yang menciptakan segalanya. Aku tidak boleh menyembah selainnya. Hati pun dipenuhi kekuatan iman. Ayat kedua. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian ditetapkannya ajalmu, dan ajal itu ada pada sisinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu? Ayat ini mengingatkan asal-usul kita dari tanah yang hina, lalu Allah tetapkan ajal. Waktu hidup kita terbatas, namun manusia sering lupa dan ragu-ragu tentang kebangkitan setelah mati. Setiap kali membaca ayat ini, kita diingatkan bahwa hidup kita sementara. Ajal sudah ditentukan. Kematian bukan ancaman, tapi kepastian. Dan setelah itu, ada kebangkitan. Hati yang lalai jadi tersentak. Ayat ketiga. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya, dan dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui rahasiamu dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Ayat ini menegaskan ilmu Allah yang meliputi segalanya. Tak ada rahasia yang tersembunyi baginya. Bisikan hati, doa lirih, bahkan pikiran yang kita simpan, semuanya diketahui Allah. Ketika membaca ayat ini, kita seakan sedang berkata, "Ya Allah, Engkau tahu semua rahasiaku. Lindungi aku dari keburukan diriku sendiri." Ayat ini membuat hati merasa diawasi, lalu terjaga dari maksiat.
Mengapa ayat ini begitu dahsyat? Saudaraku, ketiga ayat ini membentuk rangkaian tauhid yang sempurna. Pertama, Allah sebagai pencipta, ayat pertama. Kedua, Allah sebagai penentu ajal dan kehidupan, ayat kedua. Ketiga, Allah sebagai yang maha mengetahui segalanya. Inilah sebabnya orang yang membacanya dengan yakin seakan sedang memperbaharui iman setiap hari. Tidak heran bila Rasulullah SAW menjanjikan perlindungan malaikat dan benteng dari syaitan bagi orang yang menjaganya. Saudaraku, agar ayat ini benar-benar menjadi perisai kehidupan, ada beberapa cara mengamalkannya. Pertama, dibaca setiap pagi setelah subuh. Berdasarkan riwayat, cukup sekali bacaan setiap pagi. Namun ada ulama yang menganjurkan membacanya juga di sore hari. Bayangkan, setiap pagi sebelum beraktivitas, kita mengunci hati dengan bacaan ini. Seperti mengenakan baju besi spiritual sebelum turun ke medan perang dunia. Dibaca dengan khusyuk dan hati hadir. Jangan hanya lisan, tapi hadirkan hati. Bayangkan Allah benar-benar melindungi kita. Bukan sekedar bacaan formal, tapi dialog hati dengan Sang Pencipta. Berikutnya, niatkan untuk diri dan keluarga. Hadiahkan pahalanya untuk orang tua dan keluarga. Niatkan perlindungan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang yang kita cintai. Istiqamah. Kunci utamanya adalah konsistensi. Sekali-sekali saja mungkin tidak terasa, tapi jika dibaca setiap hari, efeknya akan nyata. Seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh, akhirnya bisa melubangi batu. Demikian pula ayat ini. Jika dibaca rutin, ia akan melubangi kerasnya hati dan melembutkannya. Yang terakhir, disertai doa. Setelah membaca, berdoalah sesuai hajat kita. Doa yang dipanjatkan setelah ayat ini akan lebih mudah diijabah, karena hati sedang lembut dan malaikat sedang mendoakan kita. Saudaraku, 3 ayat pertama surah Al-An'am bukan hanya bacaan, tapi benteng. Bukan hanya kalimat, tapi senjata. Bukan hanya rutinitas, tapi sumber kekuatan iman. Mari kita istiqomahkan, jadikan ia bagian dari hidup kita, agar kita dijaga di dunia, diberkahi dalam rezeki, ditenangkan hatinya, dan kelak dipanggil Allah ke dalam syurganya. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan kita panjang malam ini. Kita telah menyelami janji Rasulullah SAW, menapaki makna 3 ayat pertama surah Al-An'am, mendengar kisah nyata para hamba Allah yang istiqamah, hingga akhirnya merenungkan tafsir ayat demi ayat. Semua ini mengajarkan kepada kita betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Amalan yang ringan, bacaan yang sederhana, tapi ganjarannya begitu agung. Perlindungan malaikat, benteng dari syaitan, doa yang terus dipanjatkan hingga hari kiamat, bahkan panggilan khusus dari Allah di padang mahsyar untuk masuk ke dalam syurganya. Saudaraku, kita sering berlelah-lelah mengejar dunia, bekerja keras tanpa henti, berlari mengejar ambisi, namun seringkali lupa pada bekal akhirat. Allah tahu kelemahan kita. Karena itu, Allah bukakan jalan-jalan mudah agar hamba-hambanya tetap bisa selamat. 3 ayat pertama surah Al-An'am adalah salah satunya. Ia bukan sekedar bacaan, tapi cahaya yang menerangi hari-hari kita. Ia bukan sekedar wirid, tapi perisai dari segala tipu daya syaitan. Ia bukan hanya amalan ringan, tapi pintu menuju surganya. Maka saudaraku, mari kita ambil keputusan hari ini. Jangan biarkan satu pagi pun berlalu tanpa membaca ayat-ayat ini. Jangan biarkan syaitan mendekat ketika Allah telah menurunkan benteng yang kokoh. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan doa dari puluhan ribu malaikat setiap hari.
Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah dalam membaca ayat-ayat-Mu. Bentengi kami dari godaan syaitan, dan panggillah kami kelak ke dalam syurga-Mu bersama orang-orang salih. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, demikianlah kajian kita tentang janji Rasulullah SAW bagi siapa yang istiqomah membaca 3 ayat pertama surah Al-An'am. Semoga naskah ini menjadi pengingat, penguat iman, dan penggerak hati untuk istiqomah. Ingatlah, dunia ini singkat, akhirat itu pasti. Mari kita jadikan 3 ayat ini sebagai bekal menuju keabadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.